Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Anindya Lestari dari kelas akuntansi 3A. Saya di sini akan memaparkan tugas analisis laporan keuangan PT Multipolar Teknologi Tbk. PT Multipolar Teknologi Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor perdagangan, subsektor komputer, dan perangkat lainnya. Multipolar teknologi ini sudah ada sejak tahun 1975 yang fokus pada penyediaan solusi dan layanan teknologi untuk kebutuhan bisnis dan juga menyediakan layanan dan solusi IT komprehensif yang mampu mendorong keunggulan kompetitif pelanggannya. Dengan visi menjadi penyedia jasa teknologi terkemuka yang memberikan nilai kesinambungan bagi para pemangku kepentingan dan dampak positif bagi kehidupan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan neraca, di mana di sini tertera total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas yang merupakan semuanya itu dari neraca, laporan keuangan. Nah, di sini dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat peningkatan, ada yang terdapat peningkatan dan juga tidak. Contohnya di sini ada total aset. Tahun 2018 diambil dari 2017 itu peningkatan sebesar 10%, dan 2019 itu meningkat 2%, lalu ke tahun 2020 meningkat 15%, dan ke tahun pola teknologi ada peningkatan di tahun 2019 ke tahun 2020. Namun, ada juga yang mengalami penurunan, yaitu di total liabilitas pada tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu minus 2%. Dan juga di total ekuitas ada di tahun 2020, yaitu minus 10% dari tahun 2019. Lalu untuk selanjutnya, yaitu ada analisis perbandingan laba rugi, di mana ini ada total pendapatan, laba bruto, EBIT atau laba sebelum pajak, dan juga EAT atau laba sesudah pajak. Di sini juga terdapat penurunan dan peningkatan tiap tahunnya, seperti pendapatan atau penjualan yang didapat oleh perusahaan PT Multipolar Teknologi ini di tahun 2018 terdapat 14% peningkatan dari 2017, lalu 2019 hanya meningkat 1%, di tahun 2020 meningkat 9%, tahun 2021 meningkat 12%. Namun di sini cenderung ada peningkatan di setiap tahunnya. Begitu juga laba sesudah pajak. Meskipun ada penurunan tahun 2018 dari 2017 ke tahun 2018 sebesar minus 16%, namun di tahun selanjutnya terdapat peningkatan-peningkatan yang lumayan tinggi. Nah, lalu di sini juga ada analisis rasio dari PT Multipolar Teknologi dan juga dibandingkan dengan industri gabungan. Rasio likuiditas sendiri merupakan kemampuan menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan atau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang jangka pendeknya. Dalam rasio likuiditas sendiri memiliki beberapa perhitungan, namun di sini ada dua perhitungan yang saya tampilkan, yaitu dengan
current ratio, dan quick atau asset test ratio. Nah, dari keduanya ini ada kecenderungan bahwa perusahaan multipolar teknologi ini memiliki penurunan dalam kewajiban dalam memenuhi kewajibannya atau membayar hutangnya. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki penurunan yang meskipun sedikit, namun di sini ada penurunan. Dari tahun 2017 konsisten ada penurunan. Dan begitu juga di perhitungan quick acid test ratio. Ini juga tertampil bahwa adanya penurunan dari PT Multipolar Teknologi ini. Nah, untuk analisis rasio selanjutnya yaitu rasio leverage, di mana rasio leverage ini menampilkan mengenai sumber dana perusahaan yang berasal dari hutang, sehingga ketika perusahaan memiliki sumber dana dari hutang itu tinggi, maka resiko yang diambil perusahaan juga tinggi karena hutang mereka itu tinggi. Nah, di sini di PT Multipolar sendiri ada peningkatan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan ini terjadi setiap tahunnya, namun di tahun 2018 sampai 2019 itu penurunan sekitar 0,02%, namun seterusnya ada peningkatan. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa PT Multipolar Teknologi ini memiliki utang yang cukup tinggi sebagai sumber dana dalam operasional perusahaannya. Lalu ada juga analisis rasio di mana ini itu bagaimana kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi atau pemanfaatan aktiva perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Sehingga di sini ada dua perhitungan yang saya ambil, yaitu asset turnover dan receivable turnover. Di mana asset turnover ini perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola atau memutarkan uangnya atau asetnya, kekayaannya untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Dan dari tahun 2017 sampai 2018 ini ada peningkatan. Namun dari tahun 2018 sampai 2021 ada penurunan yang sedikit. Tiap tahunnya itu ada penurunan 0,0 sekian, dan itu menunjukkan bahwa perusahaan ada penurunan dalam memutarkan asetnya. Begitu juga dengan receivable turnover, di mana ini kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan piutang. Sehingga di sini ada peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020, namun turun di tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya ini ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada perhitungan atau presentasi dari profit margin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan juga gross profit margin. Nah, di sini terdapat penurunan di tahun 2017 sampai dengan 2018, tetapi dari 2018 sampai dengan tahun 2021 itu ada peningkatan dalam profit margin-nya. Dalam artian pendapatan perusahaan PT Multipolar ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
Begitu pula dengan gross profit-nya. Dibandingkan dengan industri gabungan yang adanya penurunan, tetapi multipolar teknologi ini memiliki peningkatan di profit margin. Lalu di sini juga masih rasio profitabilitas, yaitu ROA dan ROE, hampir sama hasilnya dengan tadi di profit margin. Di ROA dan ROE ini juga ada peningkatan. Peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di mana peningkatan ini terjadi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Next, kita ke analisis common size. Ini ada presentasi dari common size di neraca, di mana total aset sebagai salah satu nilai di neraca ini digambarkan dengan 100% asetnya itu dibagi ke aset lancar dengan aset tidak lancar. Karena liabilitas dan ekuitas ini sama dengan aset, maka nilainya itu sama. Namun dalam pembagian ini, di bagian aset itu aset lancar lebih tinggi dibandingkan dengan aset tidak lancar, di mana rata-ratanya itu 60% itu masuk ke aset lancar, namun 40%-nya masuk ke aset tidak lancar. Dan untuk liabilitas dan ekuitas, di sini hampir 40%-nya, 50%-nya itu masuk ke liabilitas jangka pendek. Sehingga liabilitas jangka panjang ini hanya di kebagian 7%-an atau 7-8% dari tiap tahunnya. Untuk ekuitas sendiri itu cenderung rata-rata di 40%. Seperti kita lihat di tahun 2022 ini liabilitas jangka pendek itu 64,2% dan untuk jangka panjangnya 32,04% dan kecil di kecil di liabilitas jangka panjang sebesar 3,7% dan untuk ekuitas sendiri 32%. Nah, untuk common size di laporan laba rugi, kita sudah tahu bahwa pendapatan atau penjualan ini dihitung dengan 100%, di mana sekitar 80% atau di rata-rata pun 80% ini masuk ke EBIT atau operasional income, jadi dana operasional perusahaan. Dan untuk laba kotornya itu hanya di 12%, rata-rata di 12%, sehingga kecil untuk laba kotornya. Nah, untuk selanjutnya ada analisis tren. Di analisis tren neraca ini, kecenderungannya itu ada peningkatan di setiap tahunnya. Namun, rata-rata di tahun 2020 ini ada penurunan sekitar 2%, 3%, seperti misalnya di jumlah aset. Di tahun 2007 sampai 2009 ini ada peningkatan, namun di 2020 ada penurunan hanya sebesar 2%, namun di tahun 2020 ini mengalami peningkatan lagi. Begitu pula yang lainnya, ada penurunan di tahun 2020. Lalu ini analisis tren di laporan laba rugi. Seperti tadi di neraca, di laporan laba rugi juga ada penurunan di tahun 2020. Namun meningkat lagi di tahun 2021. Nah, untuk analisis DuPont sendiri hampir sama dengan perhitungan
analisis rasio karena di sini itu untuk mencari ROE atau return of equity. Nah, namun di sini dirincikan lagi dari neraca dan juga laba rugi. Nah, di sini terdapat saham yang beredar dari 5 perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Jadi multipolar teknologi dibandingkan dengan perusahaan lainnya di sini. Dan juga total ekuitasnya. Ini itu untuk nanti kita menganalisis cross section sehingga dibutuhkan nilai buku dan nilai buku itu dihasilkan dari saham yang beredar dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini terdapat dalam mata uang jutaan terdapat perbedaan-perbedaan di tiap perusahaannya, namun saham yang beredar yang paling tinggi itu terdapat di PT Metro Data. Lalu yang kedua itu ada di Anabatik, yang ketiga baru di Multipolar Teknologi. Begitu pula dengan total ekuitasnya. Yang paling tinggi itu di PT Metro Data. Lalu di PT Astragavia, lalu di Multipolar Teknologi. Dan untuk total ekuitas sendiri terdapat peningkatan, namun seperti tadi di analisis sebelumnya, analisis tren, di mana di tahun 2020 ini terjadi penurunan, sehingga berpengaruh ke total ekuitasnya juga. Nah, di sini ada analisis cross section. Di sini kita sudah mendapatkan nilai bukunya dari saham yang beredar dan juga total equity, sehingga di sini kita mendapatkan rata-rata di mana kita di cross section ini kita ingin melihat nilai rata-rata dari beberapa perusahaan di tahun tertentu, tahun misalnya di tahun 2017. Nah, di sini sendiri dengan rata-rata aritmatika itu di tahun 2017 ROA-nya itu 3,78%. Namun meningkat di tahun 2018, di tahun 2019 terjadi penurunan, dan 2020 juga penurunan, dan peningkatan lagi di tahun 2021. Jadi di tahun 2020 itu cenderung hampir ada penurunan di berbagai analisis. Di perusahaan-perusahaan pun mengalami penurunan. Lalu kita next. Ini salah satu untuk analisis time series. Nah, di sini ROA, kita membandingkan ROA dari beberapa perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di mana dari PT Multipolar sendiri memiliki terjadi peningkatan dari tiap tahunnya, namun di tahun 2018 itu ada penurunan. Begitu pula di industri. Nah, untuk perbandingan sendiri, seperti ROA perbandingan seperti ini, namun di PT Anabatik di tahun 2020 itu sangat anjlok di minus 12,24%. Nah, di sini ada kita bisa analisis time series dengan metode kuadrat terkecil. Nah, kita bisa dilihat dari sini, ini memakai dengan perbandingan beberapa perusahaan. Nah, untuk X-nya sendiri itu menjadi tahun. Misalnya sekarang tahun 2020 dan kita ingin melihat tren di masa yang akan datang itu seperti apa. Berarti tahun 2020 5 tahun, berarti X-nya itu 5 tahun. Seperti itu. Nah,
Sekian mungkin untuk pemaparan analisis laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.